Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga dana korupsi BTS 4G Kominfo tersebut mengalir ke sejumlah pihak termasuk ke politisi Senayan, pimpinan auditor, hingga swasta dari pihak supplier penyedia barang. Di tengah pengusutan kasus korupsi ini, beredar pula isu di publik bahwa kasus ini kental muatan politisnya. Kejaksaan Agung tengah berupaya mengungkap dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara kurang lebih 8 triliun rupiah. Kejagung disebut berkoordinasi dengan PPATK dan pihak bank guna menelusuri aset aliran dana para tersangka. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menduga dana korupsi BTS 4G Kominfo tersebut mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke politisi Senayan, pimpinan auditor, hingga swasta dari pihak supplier penyedia barang. Malam sebelumnya, Kejaksaan Agung nangkap WP di Jogja. Nah, inilah yang kira-kira kill messenger. Tersangka barunya ya? Ya, tersangka baru. Artinya dialah yang diduga yang disuruh untuk setor-setor, gitu loh, dugaannya begitu. Setorannya misalnya mudah-mudahan ini salah kira-kira gitu, ke politisi Senayan ada. Banyak politisi Senayan. Ke pimpinan auditor di tempat yang lain ada. Terus itu yang dari sisi yang klaster A gitu. Yeah. Nah, klaster B juga ada juga yang terhadap yang melakukan pekerjaan. Artinya supplier, subkon. Nah, ada juga gitu. Jadi kan ada main kontraktor utama pemenang atau yang ditunjuk. Ini kan ada supplier, catering, kabel, aki. Karena ini kan tempat-tempat jauh itu butuh panel surya. Nah, itu nanti bisa dilacak itu. Nah, tapi bisa ada juga yang memang supplier bahkan belum dibayar penuh, baru dibayar 40% gitu. Nah, ini kalau tahun dia disebut nanti malah sebenarnya rugi. Tadinya untung 3 kali lipat, tapi hanya dibayar 40%. Nah, kan malah rugi dia. Karena habis ini jadi kasus rame kan pastilah nggak terbayar gitu. Jadi banyak juga yang disebut bisa jadi nanti malah ketahuan akhirnya malah dia rugi. Di tengah pengusutan kasus korupsi ini, beredar isu di publik bahwa kasus ini kental muatan politisnya. Terlebih, Menkominfo Johnny G. Plate yang ditangkap merupakan menteri dari Partai Nasdem. Partai yang memilih haluan berbeda dari kubu pemerintah saat ini dengan mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres. Bagi analis politik Henry Satrio, cara membuktikan bahwa penanganan kasus korupsi di Kemenkominfo tersebut murni hukum dan bukan perbuatan politis hanya dengan transparansi kasus. Nah, sekarang ini tergantung dari kejaksaan juga. Apakah ini murni hukum atau tidak? Pak Mahfud keren banget, udah berkali-kali jadi bantalannya pemerintah mengatakan bahwa ini murni hukum, ini murni hukum. Caranya untuk mempertegas bahwa ini murni hukum adalah transparansi. Ditransparankan saja apakah ini ada case politiknya atau tidak. Karena kan misalnya pada saat pemeriksaan itu berseliweran bahwa sudah tersangka katanya. Lama tuh ya Pak Bunyamin ya. 3 bulan. Terus kemudian loh kok kenapa baru sekarang nih dicokoknya. Kan macam-macam akhirnya pertanyaannya. Belum lagi kemudian netizen di Indonesia kan maha benar netizen dengan segala tweetnya itu kan katanya. Langsung kemudian mereka menyebarkan dugaan-dugaan aliran dana itu. Semakin membuat masyarakat menduga-duga gitu. Bahkan kemarin pada saat press conference ada salah seorang wartawan media yang cukup ternama bertanya to the point, disebut langsung 3 partai itu kan. Itu dia. Yang dengan gayanya Pak Mahfud dibelokkan, nah ini itu gosip politik kata Pak Mahfud. Nah, hal-hal seperti itu makin memperkuat bahwa oh ini jangan-jangan ada ranah politik, akhirnya ujung-ujungnya ini Pak Jokowi lagi ngapain nih gitu kan. Nah, itu harus segera dinetralisir karena kalau kemudian hukum dijadikan alat politik, ini bukan saja negaranya yang rusak, tapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu jadi rendah. Guna memastikan kejelasan aliran dana korupsi BTS 4G Bakti Kominfo tersebut, MAKI menegaskan perlunya Kejaksaan Agung menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang sehingga aliran dana bisa ditelusuri.
Nah, solusi berikutnya adalah ini diterapkan pencucian uang sejak awal, TPPU. Ditempelkan itu. Dan saya biasanya sudah ketika minta ini tidak gitu ya setengah bulan kemudian maksimal 1 bulan saya buat pra peradilan karena tidak menempelkan TPPU. Seperti zaman Jiwasraya begitu. Karena saya minta ini supaya kita tidak ada tuduhan gitu kan waktu itu Jiwasraya karena saya pelapornya itu murni saya pelapornya karena ditarik katanya yang tahun sebelumnya tahun sebelumnya segala macam lah gitu ya saya minta dikenakan TPPU maka setelah dikenakan TPPU ketahuan mengalir kemana-mana siapa-siapa. Termasuk kasus ini juga harus seperti itu. Ya harus wajib malahan. Dalam perkara ini, Late dan 6 tersangka lainnya dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Agung menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa, sebab dari 10 triliun yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah.